Nggak mau, aku mau di sini. Mau deketin. Kawan pentas, Jambore kegawat daruratan untuk para medik pertama di Indonesia digelar selama 3 hari dari tanggal 29 sampai 31 Mei 2023. Acara ini digelar di Bukanagara Camping Seat di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Jambore ini diikuti oleh 16 tim dari Indonesia dan Malaysia. Mereka terbagi dalam tim yang mendapatkan tantangan untuk menyelamatkan korban di alam terbuka. Kegiatan ini mengambil tempat di sebuah kawasan kaki gunung di Bukanagara yang menjadi titik camping dan simulasi Jambore tersebut. Kawan pentas, para peserta bermalam di tenda yang memang selama ini dipergunakan sebagai tempat tinggal bila terjadi kegawat daruratan. Rumah sakitnya pun disetting menggunakan tenda. Begitu juga fasilitas pendukung seperti MCK dan yang lainnya. Dalam simulasi yang dilakukan selama 3 hari itu, peserta mendapatkan pembekalan pengalaman dari para ahli yang dilanjutkan dengan diskusi di lapangan dan juga praktek hingga di kaki gunung dan kemudian dilakukan evaluasi setelah melakukan simulasi. Ketua Panitia Fitriadi Sejati mengatakan acara ini baru pertama kali diadakan dan baru pertama di Indonesia. Universitas swasta mengadakan Jambore nasional. Fitriadi menambahkan FK Unjani tahun ini mengadakan sebagai langkah awal pelatihan seperti ini. Fitriadi berharap tim-tim kesehatan dari berbagai daerah memiliki search navigasi atau mencari korban di hutan. Selain itu untuk rekognisi internasional dan pembelajaran mahasiswa. Acara ini baru pertama kali kami adakan dan juga memang baru pertama kali di Indonesia universitas swasta mengadakan Jambore. Jambore internasional ini adalah suatu kegiatan yang memang di internasional itu rutin, tapi memang biasanya di Malaysia, biasanya di Filipina, dan di Indonesia itu belum pernah ada Jambore tentang pelatihan kegawat daruratan. Nah, FK Unjani tahun ini mengadakannya sebagai langkah awal supaya nanti mungkin kita akan banyak pelatihan seperti ini. Pesertanya? Kalau pesertanya untuk Jambore ini, pesertanya khusus dia ada 90 orang. Tapi kalau untuk ditambah dengan mahasiswa kami sebagai pembelajaran luar kampus dan juga panitia dan dari Wanadri itu berkisar sekitar 300 orang. Harapan dari pelatihan ini secara umum kami ingin tim-tim kesehatan dari berbagai daerah itu memiliki kemampuan untuk search atau mencari atau navigasi di hutan. Kemudian rescue dan juga memberikan pertolongan. Selain itu, secara khusus untuk bagi kami FK Unjani, acara ini adalah sebagai bentuk upaya kami untuk rekognisi internasional. Yang kedua, sebagai pembelajaran bagi mahasiswa kami juga. Kawan pentas, Profesor Dato Sri Dr. Abu Hasan Ashari Abdullah sebagai fakulty leader dalam acara tersebut menuturkan ini pelatihan yang begitu unik di suatu area yang natural. Kita fokus agar Universitas Ahmad Yani ini ada branding yang mantap dalam hal manajemen disaster juga emergency. Ini sebenarnya satu pelatihan yang begitu unik di satu area yang begitu natural. Jadi kita semuanya dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kita fokusnya menjadi Universitas Ahmad Yani ini ada branding yang mantap dalam hal management of disaster dan juga emergency. Nah, kita lihat di Indonesia ini memang kita tercabar begitu banyak kali tentang bencana. Tetapi kita lihat kadangkala respondernya belum begitu mantap lagi. Jadi kamu lihat di sini kita bikin satu pelatihan secara kompetisi melihat komplit, holistik, menyeluruh ya.
Satunya, pertama the skill, kemampuan mereka. Nomor dua, the profile-nya, semangatnya, ya. Jadi teamwork-nya. Sementara itu, kawan pentas Dekan Universitas Ahmad Yani, Dr. Sutrisno Sujono mengatakan visi misi Universitas Ahmad Yani itu adalah mempunyai rekognitis internasional dan mempunyai keunggulan di bidang emergensi medik dan kebencanaan, dan selalu terlibat dalam pertolongan disaster tingkat internasional. Karena tim yang akan dikirim ke luar negeri untuk bantuan kebencanaan harus memenuhi standar WHO. Sutrisno juga berharap setelah pelatihan ini mereka bisa menambah keilmuannya. Visi misi Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Yani itu adalah mempunyai rekognisi internasional dan mempunyai keunggulan di bidang emergensi medik dan kebencanaan. Nah, ini kita ketahui bahwa Menteri Kesehatan kita kan sekarang membentuk tenaga cadangan kesehatan, dan kita selalu terlibat di dalam penyelenggaraan pertolongan disaster di tingkat internasional. Nah, itu ada standarisasi dari WHO di mana tim kita yang dikirim ke luar negeri dalam rangka bantuan kebencanaan itu harus memenuhi standar WHO. Nah, ini kita melakukan pelatihan sekaligus kita lombakan. Nah, di situ dituntut para peserta untuk menemukan korban dari triase itu, mana yang segera ditolong dan harus dievakuasi, kemudian mana yang harus belakangan ditolong. Kemudian kita lihat evakuasi seperti apa, termasuk nanti di rumah sakit lapangannya bagaimana dia memberikan resusitasi bantuan hidup dasar. Dan ini pertama kali di FK Unjani, harapan kami nanti mengundang berbagai negara supaya kita juga ada studi banding ya antara penanganan kegawat daruratan yang dilakukan di Indonesia dengan negara-negara yang lain. Setelah pelatihan ini ya mereka bisa menambah keilmuannya baik dari teman-temannya yang ada di luar negeri maupun teman-temannya yang ada di institusi lain yang selama ini standarnya memang agak sedikit berbeda. Kawan pentas, Akmal, salah satu wakil kelompok tim peserta lomba dari Malaysia menuturkan, kita hadir ke sini untuk mengikuti kompetisi Jambore ini sambil mencari ilmu di Indonesia. Akmal mengaku tantangan yang menyulitkan bentuk muka bumi yang agak susah untuk melakukan social rescue. Oke, jadi kita hadir ke sini pada hari ini untuk ikuti kompetisi di Jambore inilah. Jadi kita datang seramai 7 orang bersama 7 orang. Ada lagi yang sekretari untuk bantu, dan yang mengikuti kompetisinya adalah 5 orang lah rakan daripada saya. Ini Tuan Safian, Tuan Farid, Tuan Hussein dan Cik Faizul lah. Jadi kami datang untuk mengikuti kompetisi Jambore. Sambil mencari ilmu lah. Sambil mencari ilmu di negara lain. Indonesia. Ya. Tantangan yang kita hadapi tadi bentuk muka bumi lah. Bentuk muka bumi yang agak tinggi, agak susah untuk kita melakukan search and rescue. Yang kita pelajari mungkin terbaru hari ini adalah dari segi bahasa. Cara di tempat orang adalah berlainan di tempat sendiri. Harapan dari acara ini, kita perkara yang baik kita pelajari di sini. Di sini ramai yang orang hebat-hebat di sini. Jadi perkara yang baik kita akan bawa balik ke negara kita untuk perbaiki dari masa ke semasa. Sementara itu, kawan pentas, salah satu perwakilan tim dari Indonesia, Dr. Randy Septian dari Muhammadiyah Disaster Management Center mengatakan, pada lomba tadi ada skenario semacam gempa, dan itu merupakan tantangan bagaimana mengkoordinasi tim agar tetap tenang dan efisien dalam bertindak, serta tepat sasaran. Randy berharap dapat tercipta tim-tim yang terlatih sehingga tepat untuk korban-korban bencana. Ada semacam suatu skenario seperti bencana gempa. Nah, itu menurut saya itu suatu tantangan bagaimana kita mengkoordinasi tim agar tetap tenang, tetap efisien tindakan kita dan tepat sasaran. Sehingga harus adanya koordinasi yang tepat, dan tentunya butuh pengetahuan mengenai bencana ya. Sebelum mengisi seperti pelatihan seperti Jambore seperti ini, tentunya kan ini kan dengan bekerja sama dengan tim dari luar, tentunya dari Malaysia ya, seperti itu. Tentunya kita semuanya harus basic ya, karena Indonesia termasuk negara yang sering terjadi bencana, seperti itu. Harapannya dok setelah mengikuti Jambore ini? Ya, kalau harapan kami sih ya, semoga nanti dapat tercipta tim-tim yang tentunya yang terlatih ya, tentu minat terus
Pada saat kan yang untuk terlatih sehingga tepat untuk penanganan korban-korban bencana. Dari kegiatan pelatihan tersebut, peserta mendapatkan materi tentang teknik bantuan kebencanaan dan peralatan medis serta alat-alat rescue, bahkan memanfaatkan benda yang ada di sekitar lokasi bencana saat kondisi dalam keadaan darurat. Dari Subang, Jawa Barat, Singgih Jatmiko, Pentas TV.